Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Muhammad Wahid Wicaksono. Di sini saya mau membahas mengenai tugas data mining, Knowledge Based Classification. Nah, untuk tugasnya yaitu soalnya nomor 1, ulangilah langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult, dan masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Nah, untuk nomor 2, untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Nah, yang pertama kita import library yang kita butuhkan yaitu import pandas alias PT, kemudian dari Escalon Model Selection kita butuh train test split, kemudian dari Escalon Matrix kita import Gaussian NP. Nah, untuk yang kedua kita mengunggah filenya yang kita butuhkan yaitu file data IDs CSV. Nah, kita unggah, kita upload. Nah, setelah kita upload, kita read atau kita baca file CSV yang telah kita upload dengan variabel df iris, kemudian data yang tampil itu sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth, dan variety. Nah, itu merupakan data iris.csv. Nah, di sini kita mendrop variabelnya gitu, karena kita membutuhkan hanya data integer saja. Nah, kita drop data variabelnya, kemudian kita data iris, kita tampilkan data irisnya yang sudah kita drop variabelnya. Nah, di sini outputnya sudah beda lagi, di mana di sini tidak ada data iris lagi. Tidak ada data iris lagi. Kemudian untuk target bitnya yaitu ada variety yaitu setosa seperti itu. Nah, setelah datanya udah tidak ada kita drop variety-nya dan tinggal integer saja. Nah, kita melakukan training. Nah, sesuai soal nomor 1 tadi dengan size 0,2, 0,3, dan 0,4 untuk modelnya yaitu Gaussian NP. Nah, kemudian setelah kita training, kemudian kita akurasi datanya. Nah, akurasi data di sini akurasi data tes 0,2. Di sini kita fit X training dan Y training. Kemudian untuk data tes 0,2 di sini kita menggunakan akurasi 0,2 angka di belakang 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk formatnya sendiri yaitu skornya itu X test, Y test. Nah, untuk akurasi 0,3 pun sama, 0,4 pun sama, dan 0,2 didapatkan akurasi 0,97, 0,3 didapatkan akurasi 0,96, dan 0,4 didapatkan akurasi 0,97. Nah, ini kan merupakan data aslinya, dan sedangkan nomor 2 tadi disuruh membuat kombinasi untuk mendapatkan hasil klasifikasi yang lebih baik dari data aslinya. Nah, untuk kombinasi yang pertama, di sini saya menggunakan kombinasi sepaleng dan sepalwidth dan petalwidth, di mana di sini petalengnya kita drop. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini sudah tidak ada data petaleng, dan setelah kita melakukan kombinasi ini, kita melakukan training seperti data asli yang tadi, tetap dengan size-nya itu 0,2, 0,3, dan 0,4, dengan modelnya itu Gaussian NP. Kemudian kita lakukan akurasi data tes sama seperti yang tadi, di mana menggunakan 2 angka di belakang koma, kemudian untuk skornya X test dan Y test, dan didapatkan data tes 0,2 itu 0,97, data tes 0,3 itu 0,96, dan data tes 0,4 itu 0,97. Nah, kemudian kombinasi kedua kita menggunakan sepalwidth dan petalwidth, dan sepalengnya itu kita drop. Nah, maka datanya tinggal 2 yaitu sepalwidth dan petalwidth. Kemudian sama yang kita lakukan itu sama untuk kita melakukan training dan melakukan mencari akurasi tesnya, di mana trainingnya tetap dengan yang membedakan hanya size-nya saja, yaitu size
0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian modelnya tetap sama, naive Bayes-nya tetap sama, yaitu Gaussian NP. Kemudian mencari akurasi tesnya dengan data tes 0,2 itu akurasinya itu 2 angka di belakang koma, kemudian untuk formatnya model score, test dan test. Nah, itu pun dengan 0,3 dan 0,4 dan didapatkan hasilnya 0,97, 0,9 dan 0,97. Nah, dari sini dapat kita analisa bahwa dari hasil data asli dan hasil hasil data yang kita kombinasi ternyata hasilnya sama. Hasilnya itu sama, yaitu hasil tesnya itu sama 0,97, 0,96 dan 0,97. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang lebih baik datanya, dan data yang terbaik itu data asli yang pertama, seperti itu. Karena tanpa melakukan kombinasi pun hasilnya pun tetap sama dengan yang melakukan kombinasi, seperti itu. Nah, kita lanjut menggunakan file adult. Nah, yang pertama kita lakukan ya tetap sama, yaitu kita mengupload file adultnya. Nah, di sini sudah saya upload. Kemudian kita baca file adultnya, kemudian di sini tampil cukup banyak tabel ya, dimana di sini tabelnya itu masih mengandung string. Nah, karena tabelnya ini masih mengandung string, maka kita ingin menghilangkan stringnya, yaitu dengan mendrop. Nah, untuk stringnya sendiri yaitu ada work class, education, marital status, kemudian occupation, kemudian relationship, kemudian race, terus native country. Nah, setelah kita drop, maka lalu kita menentukan data targetnya. Nah, data adultnya itu kita drop, kemudian targetnya itu data frame adult income. Nah, untuk data adultnya yang telah kita drop stringnya dan semuanya sudah tampil di sini. Cuma di sini gender masih string ya. Nah, ini di sini untuk targetnya sendiri itu income. Nah, sudah tampil di sana income. Nah, karena di sini data gendernya masih string, maka kita membuat gimana caranya untuk data gendernya ini tetap menjadi integer. Nah, di sini dengan membuat variabel gender, kemudian pandas get gamis, kemudian data adult gender, kemudian gender fit, maka di sini tampillah data seperti ini, di mana 0 itu berarti kosong, ya kosong. Kalau 1 itu berarti ada gitu loh. Jadi di sini ada female dan male. Nah, setelah itu kita data adultnya kita buat variabel data adult, kemudian pandas concat, kemudian data adult gender ini kita drop juga gender dan female. Nah, maka tampil datanya ini ada male, ketambahan male. Nah, seperti itu kurang lebihnya, bedanya sama yang tadi. Nah, setelah datanya dari kita hilangkan stringnya, dari gendernya kita jadikan integer, kemudian kita drop lagi, itu maka kita training seperti biasa dengan tetap caranya sama dengan iris yang tadi menggunakan size-nya 0,2 sampai 0,3 dan 0,4. Kemudian data tesnya itu masih 2 angka di belakang koma dengan model skornya itu test dan test, maka didapatkan untuk data aslinya yaitu data tes 0,2 itu 0,80, data tes 0,3 itu 0,80, dan data tes 0,4 itu akurasinya 0,79. Nah, setelah itu kita lakukan kita kembali ke soal nomor 2, yaitu melakukan kombinasi. Nah, di sini ada saya melakukan kombinasi antara age, educational 6, kemudian hours per week, kemudian gender. Nah, di sini saya mendropkan FNL widget, kemudian capital gain, capital loss. Nah, di sini didapatkan data-data age, education 6, hours per week, dan gender atau male. Gitu. Nah,
Terus kita melakukan caranya sama, kita melakukan training, kita melakukan tes dengan trainingnya itu size-nya 0,2 sampai 0,3 dan 0,4 dengan model knife base-nya itu Gaussian NV. Kemudian akurasi data tesnya itu masih menggunakan dua angka di belakang koma dengan format modelnya itu X-test dan Y-test. Nah, didapatkan dari data kombinasi yang pertama, yaitu data tes 0,2 dengan akurasi 0,80, data tes nomor 0,3 0,81, data tes 0,4 0,81. Nah, kemudian kita melakukan kombinasi yang kedua, yaitu ada age, educational sama gender. Nah, didapatkan data tersebut dan kita mendrop house per week. Maka setelah datanya tampil, kita caranya kembali lagi sama, yaitu ada training dan testing, di mana trainingnya itu tetap size-nya tetap, relative status state-nya tetap 100, dan untuk data tesnya itu tetap menggunakan dua angka di belakang koma, kemudian model skornya X-test dan Y-test didapatkan 0,2 itu 0,80, 0,3 itu 0,80, kemudian 0,4 itu 0,80. Nah, dari sini kita dapat menganalisa dari hasil tesnya, didapatkan bahwa hasil tes nomor 2 atau kombinasi nomor 2 ini merupakan yang terbaik, di mana hasil tesnya sendiri ada 0,80 dan 0,81, kemudian 0,81. Jadi yang terbaik itu data tesnya nomor 2 dan kombinasi yang nomor 1. Kan di sini ada dua kombinasi. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.